I'm gonna fuck you up. I got it. I got it. Hai guys, kembali lagi bersama saya Indra. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Saya doakan selalu sehat ya, serta dimudahkan dan diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu film yang menurut saya sangat keren, yang berjudul Nobody. Dan seperti biasa, saya tak akan banyak berspoiler di awal. Jadi mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dan saya ucapkan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan kehidupan sehari-hari dari seorang pria bernama Hutch Mansell. Come on! Fuck! Mansell mempunyai seorang istri bernama Becca serta dua anaknya yang bernama Black dan Sammy. Malam itu Mansell terbangun dari tidurnya dikarenakan mendengar sesuatu yang mencurigakan. Dan benar saja, ketika Mansell mengecek ruangannya, ada dua orang perampok yang berniat mencuri di rumahnya. Di sini Mansell pun mengambil sebuah tongkat golf serta berusaha menelpon polisi. Namun apesnya, ia dipergoki oleh perampok itu yang memintanya untuk diam dan menyerahkan semua uang cash yang Mansell punya. Tak hanya itu, perampok itu juga mengambil jam tangan Mansell, yang membuat Mansell tak sengaja melihat tato yang ada di salah satu tangan perampok itu. Tak lama Black pun datang dan langsung menyerang satu perampok lainnya. Namun entah kenapa, di sini sebenarnya Mansell harusnya bisa dengan mudah memukul perampok itu. Namun ia memilih untuk tidak menyerang dan menyuruh anaknya untuk melepaskan perampok itu begitu saja. Setelah itu Mansell beserta keluarganya, mereka diinterogasi oleh pihak polisi yang selalu datang telat setelah terjadinya kejadian. Esoknya Mansell pun seperti biasa pergi ke kantor untuk bekerja. Namun di sana ia malah diejek oleh rekan kerjanya sekaligus saudaranya sendiri yang bernama Charlie. Charlie menganggap Mansell adalah laki-laki lemah setelah ia mendengar cerita dari anak Mansell. Di sini Charlie pun berinisiatif memberikan sebuah senjata untuk Mansell agar Mansell bisa melindungi keluarganya. Kemudian Mansell bertemu dengan Eddie dan mereka membicarakan rencana Mansell yang akan membeli kantor tempat kerjanya yang merupakan milik saudara Mansell sendiri. Di sini Eddie meminta tawaran yang bagus dari Mansell karena Eddie sadar ia tak akan melepas kantornya dengan mudah, mengingat usaha yang dilakukan Eddie untuk membangun kantor itu memang benar-benar dari nol. Mendengar hal itu, Mansell pun mengiyakan dan akan segera berusaha membeli kantor itu. Tak lama Mansell pun menelpon ayahnya, yang mana di sini ayah Mansell meminta keterangan kepada Mansell mengenai kejadian perampokan di rumah Mansell. Mansell menjelaskan bahwa perampok itu terdiri dari satu wanita dan satu pria, yang Mansell perkirakan umur mereka sekitar 20 tahunan. Dan alasan Mansell melepaskan dua perampok itu, ternyata ketika Mansell hendak memukul salah satu perampok itu, ia melihat senjata yang dibawa dan digunakan oleh perampok itu ternyata kosong. Hal itu membuat Mansell kasihan kepada mereka dan melepaskannya. Kemudian Mansell pergi ke pantai jompo dan membawakan makanan untuk ayahnya yang bernama David. Di sini David pun memberi nasihat untuk Mansell agar ia tak bertindak bodoh lagi dan menyuruhnya untuk mengingat siapa mereka dulu. Setelah itu Mansell pun kembali ke rumahnya dan berniat untuk makan malam bersama keluarganya. Namun di sini ketika Sammy berkata kepada Mansell bahwa gelang kucingnya hilang, Mansell pun langsung yakin bahwa gelang itu dicuri oleh perampok yang pernah mencuri di rumahnya. Lantas Mansell pun langsung pergi ke tempat David untuk mengambil senjata. Di sini terkuaklah fakta, ternyata David dulunya adalah seorang anggota FBI. Kemudian Mansell pun langsung bergas pergi untuk mencari perampok itu, berdasarkan tato yang pernah ia lihat di tangan salah satu perampok itu. Singkat cerita, akhirnya Mansell pun berhasil menemukan alamat dari perampok itu, dan ia pun langsung bergas pergi ke tempat itu. Di sana Mansell pun langsung menghajar serta meminta jam tangannya untuk dikembalikan. Tak lupa Mansell juga menanyakan gelang kucing milik anaknya.
Dan ketika perampok itu berkata bahwa mereka tak tahu, di sini Mansell pun langsung mengamuk bahkan hampir menembak perampok itu. Namun ketika Mansell mendengar suara bayi dan ia melihatnya, ia akhirnya mengurungkan niatnya untuk membunuh perampok itu karena kasihan kepada mereka. Mansell yang kesal tak bisa menemukan gelang kucing anaknya. Ia pun melampiaskannya dengan memukul tembok secara terus-menerus hingga tangannya terluka. Ketika Mansell pulang ke rumahnya menggunakan sebuah bus, tiba-tiba ada sekelompok gangster lokal yang menghentikan bus yang ditumpangi oleh Mansell. Di momen ini kita diperlihatkan siapa sebenarnya jati diri dari Mansell yang sesungguhnya. I'm gonna fuck you. Setelah itu Mansell pun pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Becca yang sangat terkejut melihat kondisi Mansell yang penuh luka. Lantas Becca pun mengobati luka Mansell. Di tempat lain, seorang pria bernama Julian yang merupakan seorang mafia kelas kakap yang terkenal sadis dan mempunyai banyak koneksi. Ia mendapat kabar bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit. Lantas ia pun langsung pergi untuk menjenguk adiknya. Di sana Julian pun menangis karena melihat adiknya yang sekarat. Dan ternyata adik Julian adalah salah satu anggota dari gangster yang kemarin dihajar habis-habisan oleh Mansell. Kemudian Julian bertanya kepada teman-teman adiknya mengenai siapa orang yang telah melakukan hal itu kepada adiknya. Di sini Julian mendapat sebuah kartu kredit dari Mansell yang ditemukan oleh teman adiknya. Lantas Julian pun langsung melacak dan mencari tahu siapa pemilik kartu kredit tersebut. Esoknya Mansell mendapat telepon dari Julian yang mana ia berkata bahwa ia akan membalaskan dendam dari adiknya yang telah dihajar sampai sekarat oleh Mansell. Julian juga berkata kepada Mansell bahwa Mansell telah mencari masalah dengan orang yang salah. Kemudian Mansell pergi menemui teman lamanya di tempat Kang Cukur. Di sana Mansell bertanya mengenai siapa Julian. Temannya menjelaskan bahwa Julian adalah seorang mafia yang sangat buruk dan sadis. Tak hanya itu, Julian juga terkenal mempunyai banyak koneksi serta kekayaan yang sangat melimpah yang diperoleh dari perusahaan yang bernama Obsec. Di tempat lain, Julian terlihat menyewa seorang hacker untuk menyelidiki identitas lebih lanjut mengenai Mansell. Dan ketika hacker itu mengetahui bahwa Mansell ternyata adalah seorang mesin pembunuh yang sangat kejam, ia pun langsung pergi ngacir dan tak mau ikut campur dengan urusan yang sedang Julian hadapi. Kemudian Julian menyuruh anak buahnya untuk menangkap Mansell secara hidup-hidup. Malamnya ketika Mansell bersama keluarga kecilnya hendak makan malam, ia melihat beberapa mobil yang mengarah ke rumahnya. Di sini Mansell menyadari bahwa keluarganya sedang dalam ancaman. Lantas ia pun menyuruh semua anggota keluarganya untuk masuk ke dalam basement dan dirinya akan berusaha melawan dan menghabisi semua anak buah Julian. Namun apesnya, di sini Mansell harus terkena stun gun yang mengakibatkannya tak sadarkan diri. Alhasil, ia pun harus dibawa oleh anak buah Julian. Tak lama setelah itu, terlihat Mansell yang mulai tersadar dari pingsannya. Dan gilanya, Mansell nekat mematahkan jarinya sendiri agar ia bisa melepaskan borgol yang ada di tangannya. Kemudian Mansell mengambil sebuah apart pemadam dan menyemprotkannya ke dalam mobil, yang mana hal itu mengakibatkan mobil itu mengalami kecelakaan. Dan pada akhirnya, Mansell pun bisa melepaskan diri dari anak buah Julian. Di tempat lain, David dikabari oleh Harry yang merupakan saudara Mansell bahwa Mansell sedang berurusan dengan Julian dan Harry menyuruh David untuk bersiap. Sedangkan Mansell, ia menyuruh semua anggota keluarganya untuk mengungsi terlebih dahulu demi keselamatan mereka. Setelah itu Mansell pun dengan santainya ia membakar rumahnya sendiri agar tempat tinggalnya tak diketahui lagi oleh Julian serta demi keselamatan semua anggota keluarganya. Di tempat lain ada dua anak buah Julian yang berniat untuk membunuh David, ayah Mansell.
Namun tak disangka, di sini David si kakek tua bisa membunuh dua anak buah Julian dengan sangat mudah tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Tak lama Mansell pun pergi menemui Charlie serta Eddie. Di sini Mansell akhirnya membeli kantor milik Eddie. Sedangkan Julian, ia melihat berita mengenai sebuah mobil yang kecelakaan dan ia sadar bahwa mobil itu adalah mobil dari anak buahnya. Tak hanya itu, ia juga mendapat kabar dari anak buahnya bahwa dua anak buahnya telah dibunuh oleh David. Esoknya Mansell terlihat mempersiapkan semua yang ia butuhkan untuk melakukan pertempuran yang sesungguhnya melawan Julian. Setelah itu Mansell pergi ke perusahaan sekaligus markas dari Julian yang bernama Obsec, dan di sana ia pun langsung membantai semua anak buah Julian serta membakar markas Julian beserta semua kekayaan yang dimiliki oleh Julian. Kemudian dengan santainya, Mansell melihat serta menemui Julian yang sedang bernyanyi. Di sana anak buah Julian pun langsung menodongkan senjata kepada Mansell. Namun di sini Mansell nampak tetap tenang dan menunjukkan sebuah ranjau yang ia ikat di tangannya. Seketika Julian pun menyuruh semua anak buahnya untuk keluar. Di sini Mansell berkata kepada Julian bahwa sebenarnya dirinya tak ingin melakukan semua kekacauan ini, serta meminta Julian untuk mengakhiri semua pertempuran ini. Tak hanya itu, Mansell juga berkata bahwa ia telah membakar semua harta benda milik Julian. Hal itu Mansell lakukan karena seharusnya Julian tak mengganggu kehidupan keluarga kecilnya, karena yang berurusan dengan Julian bukanlah keluarga Mansell, melainkan Mansell seorang. Dan untuk masalah adik Julian yang sekarat dan akhirnya meninggal, Mansell berkata bahwa ia pantas mendapatkannya. Setelah itu Mansell pun dengan santainya ia pergi dari tempat itu. Di momen ini kita diperlihatkan kejar-kejaran yang begitu epik antara Mansell dan Julian serta semua anak buahnya. Kejar-kejaran itu berakhir di kantor Mansell, yang mana ia telah mempersiapkan semuanya untuk menghabisi Julian serta semua anak buahnya dengan bantuan David serta Harry. Dan pada akhirnya, Mansell pun berhasil mengalahkan Julian serta semua anak buahnya berkat bantuan dari David serta Harry. Tiga bulan kemudian setelah kejadian itu, Mansell dan Becca terlihat berniat membeli sebuah rumah baru bagi keluarga kecil mereka. Tak lama Mansell mendapat telepon dari seseorang yang tak dikenal. Dan setelah mendapat telepon itu, Mansell bertanya kepada penjual rumah itu, apakah rumah ini ada basementnya. Dan film pun selesai. Oke, itulah seluruh alur cerita dari film Nobody. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Like jika kalian suka dengan video ini, silahkan dislike jika kalian tak suka, dan subscribe jika belum. Oke, saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.